Kami meninggalkan rumah Freida dan mulai berjalan pulang. Dia melihat kami pergi sambil tersenyum, jadi mengapa rasanya seperti aku baru saja lolos hidup-hidup? Mengapa aku merasa lebih lelah sekarang, setelah makan permen dan mengobrol, daripada setelah pergi ke hutan? Oh, akhirnya selesai dengan diskusi bisnismu. Paman Mark. Saat melewati toko Beno, Mark memanggil kami. Kami berencana untuk langsung pulang karena Beno menyuruh kami untuk melapor keesokan harinya, tapi Mark tersenyum dan memberi isyarat kepada kami untuk masuk ke toko. Tuan Beno semakin gelisah. Apa kau bisa memberikan laporanmu sekarang? Iya. Perutku sakit hanya memikirkan betapa marahnya dia karena aku memberikan diskon untuk item kedua tanpa berkonsultasi dengannya, jadi aku ingin menyelesaikan ini sesegera mungkin. Tuan, bolehkah aku mengizinkan Main dan Lutz masuk? Ya, masuk saja. Melewati pintu yang terbuka adalah Beno, yang menamparkan mejanya untuk mempercepat kami masuk. Bagaimana hasilnya, Main? Bagaimana cucu tua bangka itu? Dia gadis kecil yang sangat lucu. Jangan menutup-nutupi. Apa pendapatmu tentangnya? Aku mencoba membuat laporanku terdengar bagus, tapi Beno menggelengkan kepalanya dan mengatakan kepadaku untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku menghela nafas dan menurut. Sejujurnya, dia bertingkah sangat berbeda dari penampilannya sehingga aku masih sulit mempercayainya. Tapi dia bukan hanya gadis yang mencintai uang. Dia telah mengawasi Guildmaster sejak lahir dan sekarang konsep menghasilkan uang, memperluas bisnis kakeknya, dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan adalah sifat kedua baginya. Dia memiliki bakat luar biasa sebagai pedagang. Kamu pikir dia juga luar biasa, ya? Beno menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana aku harus mengatakannya, dia benar-benar manis, tapi sangat aneh. Benar kan, Lutz? Kataku, merangkum pemikiranku. Lutz mengangkat alis dan menatapku, matanya diam-diam berkata, itu panci gosong yang menyebut ketel hitam. Beno menyeringai penuh arti dan menatap Lutz. Bagaimana denganmu, Lutz? Bagaimana menurutmu? Dia mencoba mengundang Main ke toko mereka seperti yang dilakukan Guildmaster. Aku pikir kita perlu berhati-hati jika dia di sekitar kita. Juga, kupikir dia sangat mirip dengan Main. Bagaimana? Itu jelas, tidak bisa dipercaya. Aku menuntut penjelasan atas pendapatnya yang sangat buruk. Lutz mengangkat bahu. Dia bicara tentang uang seperti saat kau bicara tentang buku. Ekspresi yang sama dan semuanya. Kalian berdua terobsesi dengan sesuatu yang paling kalian sukai, dan seperti yang kau katakan tentang dia, kau terlihat manis di luar tetapi kau aneh di dalam. Oh, ya. Kurasa aku terlihat agak manis sekarang. Tidak ada cermin di rumah, jadi aku hanya pernah melihat diriku dalam bayangan buram ember air kami. Dan satu-satunya orang yang pernah memujiku di depan adalah orang asing dan ayahku yang sombong, jadi aku pikir semua orang hanya basa-basi. Orang-orang tidak hanya menyebutku kutu buku di masa lalu, mereka langsung menyebutku orang aneh. Aku sangat menyadari hal itu. Itu tidak terlalu menggangguku, tapi aku tidak terlihat manis di kehidupan masa laluku. Aku terlihat seperti kutu buku yang tinggal di perpustakaan, jadi tidak ada yang pernah mengatakan bahwa aku tidak bertingkah seperti penampilanku. Saudara kandung cenderung terlihat sangat mirip, jadi aku membayangkan Tuuli sedang mencari buku, bertingkah sangat aneh di depan umum, dan menutup muka pada diriku sendiri. Maafkan aku merasa sedikit menyesal sekarang. Kamu seharusnya merasa sangat menyesal. Beno melihatku hancur karena putus asa dan, sambil menyeringai, mengetuk mejanya dengan jari. Begitu, bagaimana pembicaraan bisnisnya? Freida akan mengikat rambutnya di dua tempat, jadi kami akan membuat 2 jepit rambut. Baik, untung 2 kali lipat, kata Beno seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia, membuat jantungku berdebar-debar ketakutan. Aku harus memberitahu dia apa yang telah aku lakukan, tetapi tetap saja, aku takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Baiklah, apa? Beno memelototiku dengan mata merah gelapnya. Aku terkesiap kecil, mencoba menjelaskan dengan benar. Setelah melihatku menggelepar untuk sesaat,
Beno mengalihkan pandangannya dariku ke Lutz. Dia menyentakkan dagunya dan Lutz menjawab untukku. Freida memberi kami benang untuk membuat jepit rambut, jadi Main bilang dia akan membuat keduanya dengan satu harga. Lutz, dia apa? Lutz melanjutkan, mengabaikan Beno dan reaksiku. Tapi Freida bersikeras bahwa dia mematuhi perjanjian dan membayar keduanya. Seolah mereka akan memperselisihkan itu selamanya, jadi aku menyela dan mengatakan kami akan mematok setengah harga untuk yang kedua, dan mereka menyetujuinya. Beno mengangkat alis pada penjelasan Lutz dan menatapku. Main, apakah kamu bodoh? Apakah kau tidak mendengarku? Apa kau lupa kata-kataku? Tidak, aku ingat, itu sebabnya aku tidak memberikan diskon pada yang pertama. Tetapi setelah kami menyetujui yang kedua adalah setengah harga, Freida juga mengatakan kepadaku, ketika kau mendapat kesempatan mendapatkan uang, ambil untung sebanyak mungkin. Kau benar-benar membiarkan pelanggan mengajarimu tentang cara menjual barang. Kata Beno dengan desahan putus asa sebelum meletakkan tangan di dahinya dan menggelengkan kepalanya. Maksudku, menurutku agak memalukan bahwa Freida merasa perlu menjelaskan kepadaku bagaimana cara kerja bisnis, tapi tetap saja. Orang yang mematok harga berlebihan tidak cocok denganku. Aku tahu apa yang kamu maksud, tapi kumohon yang benar saja. Kita mematok harga jauh di atas harga pasar yang wajar, yang sejujurnya membuat perutku mual. Kau takkan bertahan sebagai pedagang jika mengambil uang membuatmu merasa bersalah. Astaga, yah, memang kaulah yang kehilangan uang. Kau menagihnya untuk yang kedua dan itulah yang penting. Jika tidak, desas-desus akan menyebar bahwa toko kami memberikan jepit rambut gratis pada setiap pembelian, dan berurusan dengan pelanggan itu akan sangat merepotkan. Bertarunglah dan lebih berhati-hati tentang apa yang akan terjadi jika kau kalah. Aku tidak membayangkan sedetik pun bahwa rumor seperti itu akan menyebar dan berdampak pada pelanggan kami. Dia pada dasarnya baru saja mengatakan kepadaku bahwa aku masih terlalu bodoh untuk melakukan bisnis, yang membuat bahuku merosot dengan sedih. Aku tidak berpikir sejauh itu, maafkan aku meminta maaf. Di sisi lain, ini benang yang diberikan Freida pada kami. Aku ingin benang putih yang cocok dengannya. Untuk panjangnya, aku mengeluarkan pita pengukur dari tas jinjingku dan merentangkannya di antara dua ujung jari. Aku ingin benang yang panjangnya kira-kira 100 batang. Baik, beli saja bersama Mark besok. Saat melakukannya, belilah cukup benang untuk memenuhi kerajinan musim dinginmu, kata Beno, yang kemudian memberitahu kami bahwa kami bisa pergi. Lutz dan aku meninggalkan toko bersama-sama dan pulang. Sekarang aku tahu persis bagaimana perasaan seorang pria pekerja yang lelah dalam perjalanan pulang menuju istri dan anak-anaknya. Aku ingin pulang dan membiarkannya menyembuhkanku. Aku pulang. Selamat datang kembali, Main. Bagaimana gadis yang kau temui hari ini? Apakah kalian berteman sekarang? Tuuli, yang sedang bertugas memasak, tersenyum padaku sambil mengaduk panci. Saat melihat Tuuli, gadis manis dan baik hati yang merawat orang lain saat menjadi master chef dalam proses dan anggun dalam menjahit dalam rencana dengan pekerjaan penjahit yang baik, emosi yang tak terlukis menggenang di dadaku. Tuuli, saat aku memeluknya erat-erat, Tuuli sedikit mengernyitkan alisnya dan menatap wajahku. Ada apa, Main? Apakah sesuatu yang buruk terjadi? Kamu memang malaikat, Tuuli. Penyembuh hatiku. Kau adalah kakak terhebat di dunia, tapi aku hanya sakit-sakitan dan tidak berguna. Aku tidak menyadarinya sampai Lutz memberitahuku hari ini, tapi aku adalah adik aneh yang bertindak jauh berbeda dari penampilannya. Maaf, Tuuli. Hah, kamu baru sadar. Tuuli menghela nafas dan, setelah menepuk kepalaku beberapa kali, menunjuk ke arah kamar tidur. Aku sedang memasak sekarang, Main. Ayo bantu setelah kamu meletakkan barang-barangmu. Baik, aku meletakkan tas jinjingku dan mulai membantu Tuuli. Meskipun masih disebut super kecil setiap saat, aku telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan sekarang dapat dengan aman mengaduk panci jika aku berdiri di atas sebuah benda. Itulah yang aku lakukan saat melaporkan apa yang terjadi hari ini ke Tuuli. Jadi,
Nama gadis itu Freida dan dia sangat imut, tapi yang dia lirik hanyalah uang. Dia bilang yang jadi favoritnya adalah menghitung koin emas. Koin emas. Aku bahkan belum pernah melihat salah satu dari itu sebelumnya dan dia punya cukup banyak untuk dihitung. Dia pasti sangat kaya. Tuuli lebih terkejut dengan berapa banyak uang yang dimiliki Freida daripada betapa anehnya sifat dia yang suka menghitung uang. Di tempat kami tinggal, normal bagi orang-orang untuk bekerja sepanjang hidup mereka dan tidak pernah mendapatkan koin emas, jadi aku bisa mengerti betapa besar masalah itu baginya. Rumahnya juga gila. Ada banyak sekali dekorasi dan itu sangat cantik. Oh, juga, Freida memberitahuku nama penyakit yang aku derita. Ini rupanya disebut penelanan. Aku belum pernah dengar. Tuuli memiringkan kepala. Aku tidak bisa menyalahkannya karena tidak tahu, sepertinya hampir tidak ada yang tahu apa namanya. Ini penyakit yang sangat langka. Bahkan Otto atau Beno tidak mengenalinya, dan Freida hanya mengetahuinya karena dia juga muak. Tapi dia juga mengatakan butuh banyak uang untuk menyembuhkannya. Jika seorang gadis kaya seperti dia mengatakan itu mahal, ya, kita takkan pernah mampu membelinya. Tuuli sampai pada kesimpulan yang sama denganku dalam sekejap. Itu bahkan tidak perlu diperdebatkan. Kami sangat miskin sampai-sampai kami bahkan tidak mampu untuk memanggil dokter ketika aku pingsan karena demam selama berhari-hari berturut-turut. Tetapi dia mengatakan padaku apa yang harus kulakukan untuk menghentikannya agar tidak semakin parah. Benarkah? Dia bilang aku akan baik-baik saja selama aku punya tujuan yang sedang kukerjakan dengan semua yang kumiliki. Wow, sekarang setelah dipikir-pikir kau menjadi lebih energis sejak kau menemukan sesuatu yang kau sukai. Kamu dulu selalu saja menangis dan mengeluh bahwa hanya aku yang harus melakukan sesuatu. Omong-omong, banyak sekali ingatan main tentang dia menangis dan mengganggu Tuuli saat dia sakit. Fakta bahwa Tuuli dengan santai membandingkanku dengan diriku yang dulu mungkin saja berarti dia menyadari betapa berubahnya diriku. Aku berpikir, dan Tuuli buru-buru menepuk kepalaku lagi. Jangan merasa bersalah. Aku hanya senang kamu sudah lebih sehat. Jadi, bagaimana jepit rambutnya? Aku mempelajari warna favorit Freida dan dia memberi padaku benang yang sama dengan yang dia gunakan untuk menyulam pakaiannya. Aku akan membuat jepit rambut dengan itu. Oh, dan karena dia menguncir rambutnya di dua tempat, dia membutuhkan dua jepit rambut. Bagus. Kami terus menyiapkan makanan dan akhirnya ibu pulang, lalu ayah, yang akhir-akhir ini sering bekerja di shift malam sehingga aku tidak melihatnya selama beberapa hari. Sambil menikmati makanan pertamaku dengan seluruh keluarga yang aku miliki selama beberapa waktu, aku bicara tentang rumah Guildmaster. Semua orang menyimak dengan penuh perhatian, karena mereka biasanya tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi rumah orang kaya. Ibu paling tertarik dengan permadani dekoratif dan bantal, sedangkan ayah penasaran dengan jenis alkohol yang dipajang di ruang tamu. Tuuli sepertinya tertarik dengan pakaian seperti apa yang dikenakan Freida dan barang-barang lainnya, jadi semua pertanyaannya adalah tentang barang-barang milik Freida. Setelah makan-makan yang lebih meriah dari yang diharapkan selesai, aku menangkap ibu dan memintanya untuk mengembalikan jarum yang aku gunakan. Untuk apa? Aku akan membuat jepit rambut baru. Ingat apa yang aku katakan kemarin. Freida menginginkannya. Aku hari ini pergi untuk mendengar detailnya. Dia ingin aku menggunakan benang yang dia gunakan untuk menyulam pakaiannya, jadi aku membawa pulang beberapa darinya. Tolong tunjukkan padaku benang itu, sayang. Ibuku, seorang tukang celup dan penjahit terampil, bahkan tidak berusaha menyembunyikan ketertarikannya pada benang. Dia mengambil jarum dan menekanku untuk mengeluarkan benangnya. Saat aku mengeluarkan benang dari tas jinjingku dan meletakkannya di meja dapur, ibu mengambilnya dan mulai mencari-cari. Tuuli juga mengintipnya, tertarik sebagai penjahit magang pada jenis benang macam apa yang dipakai pada pakaian yang dikenakan gadis kaya. Butuh waktu yang sangat lama untuk mewarnai sesuatu yang semerah ini. Aku tahu, benang ini benar-benar berkualitas tinggi. Aku menyiapkan jarum sementara mereka berdua mengutak-atik benang, terpesona.
Dia bahkan akan membeli hiasan rambut dengan harga tinggi karena tidak ada orang lain yang menjualnya. Aku akan bekerja sangat keras untuk membuat yang bagus untuknya. Apakah itu nanti akan menjadi seperti yang kupunya? Dalam kasus Tuuli aku memprioritaskan sisi ekonomis dengan benang dan dengan demikian membuat seikat warna yang berbeda dari benang apapun yang kami miliki, tetapi untuk Freida aku punya banyak benang merah. Ditambah lagi, kami sangat membebaninya sehingga aku benar-benar ingin membuat jepit rambut yang lebih bagus daripada milik Tuuli. Itu yang paling bisa aku lakukan. Aku akan membuat bunganya lebih besar, karena aku punya begitu banyak benang kali ini. Rencanaku adalah membuat karangan beberapa mawar dengan bunga putih kecil. Ya, aku kecewa dengan imajinasi burukku yang pertama kali memikirkan mawar saat membahas wanita muda kaya. Tapi tetap saja, mawar berhasil terlihat mencolok dan anggun. Aku menjahit benang dengan cara seperti hiasan renda dengan tepi bergelombang, sehingga akan terlihat lebih seperti kelopak bunga ketika dililitkan. Setelah cukup panjang, aku memutarnya, menjahit bagian bawahnya saja, lalu merentangkan kelopak secukupnya sehingga terlihat seperti mawar kecil. Wah, cantik sekali. Tuuli cukup menyukainya sehingga aku mulai mengerjakan yang lain. Ayah, yang sedang minum sambil mengawasi kami, memanggil ibu, yang dengan penuh semangat memperhatikan tanganku. Hei, Eva, jika kau begitu tertarik dengan semua ini, ingin aku membuatkan jarum lagi. Ayah, aku juga menginginkannya. Apa kau bisa membuat 2 jarum? Pelukan penuh semangat ibu dan permintaan manis Tuuli membuat mood ayah langsung naik. Dia mulai mengukir kayu segera. Dia berhasil menyelesaikan jarum tipis dengan cukup cepat, karena dia sudah pernah membuatnya. Tuuli mengambil jarum pertama dan mulai menjahit bersamaku. Skillnya tampak meningkat berkat pekerjaannya sebagai penjahit. Setelah sedikit belajar, dia membuat mawar mini dalam waktu singkat. Sejujurnya, dia bekerja jauh lebih cepat dariku. Ketika set buatan ibu selesai, dia mengambilnya dan langsung mulai menjahit dengan kecepatan luar biasa dengan senyum cerah di wajahnya. Dia dulu memperhatikanku bekerja begitu dekat dan berkat itu dia sudah tahu cara membuatnya. Main, ingin aku membuat tongkat untuk pernak-pernik rambut itu, kata ayah dengan antusias, tanpa melakukan apa-apa lagi karena dia telah selesai membuat jarum jahit. Aku benci menolaknya, tapi itu adalah pekerjaan Lutz. Tanpa dia membuat jarum untuk hiasan rambut, aku tidak punya alasan untuk membawanya pada Freida bersamaku. Belum lagi Lutz bukan tipe orang yang akan menerima uang tanpa bekerja. Jika dia tidak membuat jarum, dia akan berakhir tanpa menerima bayaran. Aku menghargai ide itu, tetapi tidak, terima kasih. Itu bagian Lutz. Lutz lagi, Lutz lagi. Akhir-akhir ini kamu bersikap sangat dingin padaku, Main. Ayah kembali cemberut. Dia sangat mencintai keluarganya sehingga dia merasakan kecemburuan yang aneh terhadap Otto, Lutz, dan yang lainnya. Itu kadang-kadang agak menjengkelkan. Aku menghela nafas dan menggelengkan kepalaku. Jika kau benar-benar ingin membuat sesuatu, mengapa tidak membuatkan sesuatu untukku daripada untuk anak-anak lain? Aku ingin tongkat rambut dengan lubang di ujungnya untuk upacara pembaptisanku. Aku mengerti, Main. Kau tidak ingin aku membuat tongkat untuk anak-anak lain, ya? Merasa cemburu? Tidak. Aku bahkan tidak tahu mengapa kau berpikir seperti itu. Ayah pasti mengalami delusi aneh di kepalanya, saat dia menyeringai bahagia dan mulai membuat rambutku menempel. Karena dia kembali senang, aku kembali menjahit sendiri. Tuuli dan ibu telah cukup jauh dariku ketika aku sedang bicara dengan ayah. Bunga merah itu sudah cukup. Yang kita buat sekarang bisa jadi yang terakhir. Kami membutuhkan banyak bunga yang sama, tetapi segalanya berjalan lebih cepat ketika kami bertiga bekerja sama, khususnya ibu, dia sangat cepat. Seperti yang diharapkan, yang paling lambat dari kami adalah aku, yang dibayar untuk mengerjakannya. Kita sudah selesai. Tuuli mengerucutkan bibirnya dengan sedih, setelah cukup menikmati aktivitas menjahitnya. Aku mengangkat bahu sambil membuat mawar.
Rencana awalku adalah membuat 3 mawar mini untuk setiap jepit rambut, tetapi sekarang kami memiliki 4 untuk masing-masing jepit. Jepit rambut tidak cukup besar untuk ditambahkan. Kamu tidak ingin menyia-nyiakan benang yang mereka berikan kepada kita, kan? Oh, itu benar. Kita tidak ingin menyia-nyiakan benang cantik seperti ini. Terlepas dari kekecewaannya, Tuuli mengangguk dan mulai mengemasi jarumnya. Selanjutnya, aku akan membuat banyak bunga putih kecil dari benang yang dibelikan Beno untukku. Aku pikir itu adalah benang yang bagus seperti benang merah ini, karena keduanya harus dipakai bersama. Aku akan membawanya besok, jadi semoga kita semua bisa bekerja sama lagi. Aku tidak sabar. Tuuli tersenyum padaku dan dengan senang hati memeluk kotak jahit itu ke dadanya. Jika Tuuli menyukainya, mungkin dia harus membuat jepit rambut denganku selama musim dingin daripada membuat keranjang. Keesokan harinya, Mark, Lutz, dan aku pergi membeli benang bersama-sama. Itu adalah toko yang sama yang kami kunjungi yang memiliki pengrajin sebelumnya saat membuat penyaring suketa. Fakta bahwa kami membeli benang spine berkualitas tinggi terakhir kali pasti meninggalkan kesan mendalam pada pemilik toko. Saat dia berdiri begitu dia melihat kami. Oh, bukankah ini pelanggan yang membeli benang spine? Apakah kalian butuh lebih? Ya, kami akan memesan lebih banyak di kemudian hari. Hari ini kami ke sini untuk mencari jenis benang lain, kata Mark, mengingatkanku bahwa Beno meminta pengrajin membuat penyaring yang lebih besar pada musim semi. Kepalaku begitu penuh dengan hiasan rambut Freida dan kerajinan tangan musim dingin sehingga aku melupakan semua persiapan untuk membuat kertas di musim semi. Aku sangat membutuhkan notepad, bukan batu tulis di mana kata-katanya terhapus begitu saja, notepad yang sebenarnya. Apa yang kamu butuhkan hari ini? Benang putihnya seperti benang merah ini. Aku mengeluarkan benang dari tas jinjingku dan pemilik toko menatapnya dengan tajam, lalu mengangguk. Barang yang cukup mahal. Kau akan menginginkan benang seperti ini untuk mencocokkannya. Dia mengeluarkan 2 jenis benang dan meletakkannya di depanku. Aku beberapa kali membandingkannya dengan benang merah Freida dan memutuskan salah satu yang membuat merah menonjol dengan cara yang lebih menarik. Aku kemudian menyerahkannya kepada pemilik toko. Aku ingin 100 helai benang ini, dan 100 helai benang hijau itu. Juga, aku ingin banyak benang dalam warna berbeda, jenis benang termurah yang kau miliki. Tolong, 200 batang setiap warna. Aku perlu menyediakan 2 pesanan suplai yang berbeda, satu untuk benang Freida dan satu lagi untuk kerajinan tangan musim dinginku. Untuk tujuan inilah aku selalu membawa pesanan suplaiku di tas jinjingku kartu kayu untuk menulis, pita pengukur, tinta, dan pena yang terbuat dari ukiran kayu. Setelah menyatakan pesananku, aku mulai menggoreskannya ke kartu saat itu juga. Benang murah terlihat kurang sentuhan, tapi jika kami akan menagih sekitar 2 tembaga besar untuknya, kami tidak bisa memilih benang sesuka hati. Orang-orang di dunia ini umumnya tidak memakai jepit rambut dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti itu akan disimpan untuk acara-acara khusus. Tak seorang pun yang akan membeli jepit rambut jika tidak diberi harga yang sesuai, itu harus cukup murah agar dinilai pantas dibeli untuk sebuah acara. Guildmaster, menghabiskan 6 perak kecil untuk 2 jepit rambut, benar-benar tidak normal dan tidak bisa digunakan sebagai dasar, bahkan jika itu untuk cucu kesayangannya. Aku perlu waktu untuk menyiapkan benang kerajinan itu. Kau ingin aku mengirim semuanya ke toko setelah siap? Iya, kumohon. Aku hanya memasukkan benang mahal yang aku gunakan untuk hiasan rambut Freida ke dalam tas dan meninggalkan toko. Toko benang itu dekat dengan rumahku, jadi kami berpisah dengan Mark dan pulang tanpanya. Di tengah perjalanan aku melaporkan kepada Lutz bahwa aku selesai memakai benang merah tadi malam, yang membuat matanya melebar. Apa? Kau sudah menyelesaikan bunganya? Bukankah kamu bilang kau akan meluangkan waktu karena baptisannya sebulan lagi? Aku pikir aku akan menyelesaikannya besok atau lusa. Ibu dan Tuuli ikut membantu dan mereka jauh lebih cepat dariku. Mereka selesai dalam waktu singkat. Akan memakan waktu lebih lama jika hanya aku.
Rencana awalku ikut memperhitungan pergi ke hutan dan memulung cukup sering sehingga aku hanya punya waktu untuk membuat jepit rambut dari makan malam hingga waktu tidur, yang akan membuatku membutuhkan waktu 7 hingga 10 hari untuk menyelesaikannya. Aku tidak menduga dalam mimpi terliarku bahwa aku akan kehabisan hal yang harus dilakukan dalam 1 hari. Baik, aku akan segera menyelesaikan bagian susuk. Terima kasih. Ayahku ingin ikut bergabung dengan kami dan membuatnya, tapi sungguh, Lutz menghela nafas, berpikir bahwa pekerjaannya diambil. Awalnya aku pikir akan sangat buruk bagi keluargaku untuk melakukan semua pekerjaan untuk kita, tetapi setelah memikirkannya, aku menyadari itu tidak akan terlalu buruk sama sekali. Pedagang adalah tentang menjual barang-barang yang dibuat orang lain. Beno mendapat untung dari biaya penanganan yang dia dapatkan dari menjual barang-barang kita meskipun dia sama sekali tidak membantu membuatnya, kan? Hah, poin bagus. Lutz menatapku dengan ekspresi pemahaman menyelimuti wajahnya. Dia tidak perlu melakukan pekerjaan untuk mendapat upah. Pedagang mencari nafkah dengan menghasilkan uang dari memindahkan produk dari satu tempat ke tempat lain. Kami masih berpikir pada tingkat pengrajin, bukan pedagang. Kali ini kita beritahu Beno dan Guildmaster bahwa kita akan mengerjakannya bersama, dan aku tidak ingin mengubah cerita kita, tetapi aku pikir kita perlu belajar lebih keras tentang cara kerja pedagang. Ketika aku tiba di rumah dengan membawa benang, Tuli dan ibu melakukan pekerjaanku untuk aku, seperti yang diharapkan. Dalam waktu yang aku perlukan untuk membuat satu bunga putih, Tuli membuat 2 dan ibu membuat 4. Itu selesai dalam waktu singkat. Aku mencoba membuat beberapa daun dengan benang hijau, tetapi mereka akhirnya membuat semuanya sebelum aku sempat. Tidak peduli situasinya, aku selalu berakhir tidak berguna. Kesimpulannya, seperti yang kupikirkan, anggun dalam menjahit berada di luar kartuku. Aku telah membuat keputusan yang tepat dengan bekerja untuk jadi pedagang magang.